this real? Apakah Mysterio benar-benar mati di film Spider-Man Far From Home? Selamat datang di Marvel Indo, dan di video kali ini kita akan membahas mengenai statusnya di Marvel Cinematic Universe. Pastikan kalian tonton sampai selesai supaya kalian tahu apakah Mysterio benar-benar mati atau dia memiliki rencana lain. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kita. Kalau sudah, kita berlanjut ke videonya. Oke, setelah nonton film Spider-Man Far From Home, kalian pasti sadar bahwa dalam film tersebut Peter dihadapkan dengan sosok supervillain bernama Mysterio. Di versi komiknya sendiri, Mysterio ini adalah sosok yang sangat tertarik dengan dunia perfilman. Sejak kecil dia sudah bermain dengan kamera dan sudah paham mengenai stop motion. Beranjak dewasa, kemampuannya kemudian meningkat dan dia menjadi special effect untuk perfilman Hollywood. Dia juga sempat menjadi aktor, namun popularitasnya menurun akibat adanya Spider-Man yang selalu meramaikan berita TV dan dunia entertain. Oleh sebab itu, dia kemudian membuat sensasi dengan menjadi pahlawan untuk menaikkan popularitas. Menggunakan kemampuan special effect dan pengetahuan soal bahan kimia, dia kemudian berusaha untuk menjadi pahlawan menggantikan Spider-Man. Bahkan dia menyamar menjadi Spider-Man dan merampok untuk membuat nama si muka jaring itu menjadi tercoreng. Dengan kata lain, dia berusaha untuk memfitnahnya. Ini dari Earth 616 ya guys, jadi Earth utama dari komik Marvel. Sedangkan di versi film MCU, yang mana kita tahu terletak pada Earth 199999, kisah Mysterio ini sedikit dirubah, di mana Mysterio adalah mantan karyawan dari Stark Industries yang menemukan teknologi hologram tingkat tinggi yang dinamai dengan Burf. Teknologi ini kemudian diakui sebagai penemuan dari Stark setelah memecat Quentin Beck alias Mysterio dengan alasan Beck ini adalah orang yang tidak stabil dan dikhawatirkan akan berbuat buruk kepada penemuannya. Dan terbukti benar, di film Far From Home, Beck kemudian memanfaatkan teknologi tersebut untuk mencari muka kepada dunia dan membuat orang-orang percaya bahwa dia adalah pahlawan super yang baru. Marvel Studios terlihat masih mengambil referensi komik di mana Mysterio menggunakan kemampuan special effect seperti CGI yang menjadi kekuatan utama dari Mysterio ini. Dari sini kita sudah tahu bahwa antara komik dan film pasti memiliki perbedaan. Karena sudah jelas, Earth antara keduanya juga berbeda. Tapi ini malah membuat banyak orang merasa Spider-Man MCU terlalu dibuat dekat dengan Tony. Tidak sedikit dari mereka yang mencibir bahwa Spider-Man MCU adalah Iron Boy. Ironis memang, tapi semoga kalian sadar satu fakta bahwa Spider-Man ini statusnya adalah karakter pinjaman dari Sony dan Columbia Pictures. Jadi dia harus dispesialkan dibandingkan dengan karakter-karakter yang memang sudah dimiliki oleh Marvel Studios. Berbeda dengan karakter milik studio 20th Century Fox seperti X-Men dan Fantastic Four yang bisa dibeli, Spider-Man ini terlalu berharga untuk dijual oleh Sony kepada Marvel Studios. Karena Spider-Man pasti menghasilkan uang yang sangat banyak jika difilmkan dengan serius. Dan Marvel Studios hanya bisa meminjam karakter tersebut untuk bisa ikut bergabung meramaikan Avengers. Oleh karena itu, dia dari awal sengaja dipasangkan dengan Tony Stark, sosok pembuka Marvel Cinematic Universe, supaya karakter Spider-Man tersebut dekat dengan sinematik ini. Di MCU sendiri, sejak dari Civil War, Homecoming, Infinity War, Endgame sampai Far From Home, peran Tony Stark sangat dekat dengan Peter, tujuannya satu,
untuk menciptakan kesinambungan di tiap film Spider-Man, dan ini adalah pilihan Marvel Studios yang kita tidak bisa rubah karena ini sudah kisah paten dari universe MCU. So, bagi kalian yang masih mau ngikutin kisah MCU, mau tidak mau kalian harus menerima kisah Peter Parker ini. Karena sejauh yang saya tahu, film adaptasi komik yang dibuat oleh MCU tidak ada yang 100% mirip identik dengan komik. Jika mirip 100%, mending gak usah dibuat sekalian filmnya. Karena para pembaca komik pasti sudah tahu seperti apa kisahnya. Maka dari situ, dibuatlah Universe Earth 19999 untuk MCU ini. Namanya juga adaptasi. Pasti banyak kisah yang akan dirombak, tak terkecuali juga dengan karakter Spider-Man ini. Sampai di sini, semoga kalian bisa paham. Berlanjut ke Mysterio tadi, sosok penipu ahli ilusi ini sengaja mendekati Peter untuk mendapatkan kacamata super yang bisa membantunya dalam menciptakan The Elementals yang membuatnya bisa menjadi pahlawan. Sampai akhirnya, Peter kemudian tahu sifat busuk dari Mysterio dan Peter memilih merebut kembali warisan dari Tony Stark itu. Di akhir filmnya, kita sadar ketika di jembatan London, Peter dan Mysterio berhadapan. Mysterio menggunakan tipuan CGI dan Peter sudah bisa menguasai Spider-Sense sehingga dia bisa merasakan mana yang nyata dan mana yang ilusi, tapi adegannya begitu cepat sehingga kita tidak tahu mana adegan asli dan mana yang tipuan atau ilusi Mysterio. Sekarang coba kita lihat pelan-pelan adegan pertarungannya secara lebih jelas supaya kita paham apakah Mysterio sudah mati atau belum. Pertama, setelah mengalahkan drone, Peter kemudian datang dan menemui Mysterio. Dia kemudian memukul helm Mysterio, membuat drone-nya menjadi berhenti. Kemudian, Peter menangkap Mysterio sementara dia berada di atas atap. Dari sini kita tahu ini adalah Mysterio asli karena bisa disentuh dan dipegang. Peter kemudian ngajak ngobrol dan di saat lengah, dia kemudian ditembak dengan salah satu drone sampai terpental. Peter kemudian meminta kacamata miliknya dan Mysterio mengatakan, ambil sendiri kalau mau. Just give me the glasses. You want these? Come and get 'em. Mulai dari detik ini, Mysterio memainkan ilusinya guys. Drone berdatangan dan semua menjadi gelap, termasuk Mysterio juga terlihat hilang. Di sini Peter menggunakan Spider-Sense yang sudah mulai bisa dikendalikan dan dia bisa menyerang semua drone dengan tepat serta akurat walaupun drone itu tidak terlihat. Di sini terlihat Mysterio yang ketakutan, dia kemudian memerintahkan drone untuk menembaki Peter. Go fire all the drones now! Dan di sini Peter sempat memukul salah satu drone sampai drone tersebut berbalik arah dan tembakannya mengenai perut Mysterio, sampai dia terlihat kesakitan. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Peter yang menghajar drone yang tersisa. Terlihat Mysterio sudah terkapar lemas, dia bersandar di dinding jembatan. Peter kemudian menghampirinya dan ternyata yang asli sudah bersiap menembak Peter. Beruntung Peter sudah mengendalikan Spider-Sense-nya, jadi dia tahu dan tidak jadi tertembak oleh Mysterio. Dia langsung merebut kacamata dan mematikan semua drone. Di sini kita lihat Mysterio ini langsung terjatuh ke lantai karena luka tembakan tadi. Saat kemudian dia terlihat mati. Nah, pertanyaannya, benarkah dia mati atau hanya berpura-pura? Atau yang mati ini adalah Mysterio palsu? Banyak sekali spekulasi yang beredar dari adegan ini. Dan berikut adalah beberapa di antaranya. Pertama, Mysterio tersebut hanya berpura-pura mati. Bahkan adegan tertembaknya sebenarnya adalah adegan palsu yang sudah dipersiapkan untuk menipu Spider-Man supaya dia tahu bahwa Mysterio seakan tertembak. Ya, Mysterio ini adalah ahli ilusi dan begitu ilusinya terbongkar, dia tentu sudah sadar tidak akan bisa mengalahkan Peter jika berduel 1 lawan 1.
Tentu dia sudah mempersiapkan rencana cadangan jika suatu saat Peter mengetahuinya. Dan pura-pura tertembak kemudian mati ini menjadi bukti rencana cadangannya. Selain itu, kalian pasti ingat ketika Peter kemudian bertanya kepada Edith untuk memastikan kematian dari Mysterio. Peter bertanya, apakah ini nyata? Edith bukan menjawab kematian itu nyata atau tidak, malah dia menjawab semua ilusinya sudah berakhir. Is this real? All illusions are down, Peter. Ini menandakan bahwa Mysterio hanya berpura-pura mati walaupun semua ilusinya sudah tidak aktif. Bahkan dalam suatu wawancara, produser Sony bernama Amy Pascal mengatakan, Anda tidak akan tahu saat disinggung mengenai kematian Mysterio atau dia masih hidup, menandakan karakter ini sangat mungkin masih hidup. Spekulasi kedua, Mysterio ini adalah robot. Ya, fans memang terkenal dengan teori liarnya. Mereka beranggapan selain dengan teknologi CGI yang sangat hebat dari Mysterio sampai menciptakan raksasa bernama Elementals, dia juga membuat semacam robot yang dikendalikan dari jarak jauh oleh Mysterio yang asli. Dan yang dilawan Peter ini adalah robot yang dimaksud. Spekulasi yang ketiga, Quentin Beck ini asli dan memang benar-benar mati. Ya, Quentin Beck memang sudah mati, namun tidak dengan Mysterio. Apa maksudnya? Jadi, di komik sendiri sudah ada beberapa versi dari Mysterio, bukan hanya Quentin Beck saja yang menjadi Mysterio. Setelah Quentin Beck meninggal karena tumor otak yang dideritanya akibat dari bahan kimia yang dikombinasikan dengan teknologi special effect untuk mengalahkan Spider-Man selama bertahun-tahun, ternyata ada beberapa orang yang kemudian menggunakan nama Mysterio. Pertama, ada Burkhart. Dia adalah teman Quentin Beck saat berada di dalam penjara, dan dia kemudian diajarkan teknik-teknik special effect dan bahan kimia khusus. Dan setelah Quentin Beck meninggal, Burkhart kemudian menjadi Mysterio yang berikutnya. Kemudian ada juga karakter bernama Francis Klum. Dia adalah mutan berkekuatan teleportasi yang membeli kostum Mysterio dan menjadi Mysterio yang baru. Yang jelas, ada beberapa inkarnasi dari Mysterio selain Quentin Beck. Dan bagaimana di versi MCU? Sepertinya hal ini juga bisa terjadi. Setelah Quentin Beck beneran mati, terlihat salah satu pekerjanya yang mengamankan data-data teknologi ilusi dari Mysterio, dan dia memindahkan ke dalam sebuah flash disk. Ini bisa berarti dua hal. Pertama, dia akan menggunakan teknologi tersebut untuk menjadi Mysterio yang baru dan menggantikan Quentin Beck, atau yang kedua, dia akan membawakannya untuk Quentin Beck yang ternyata masih hidup. Dan yang terakhir, yang membuat saya semakin yakin bahwa Mysterio masih hidup adalah credit scene. Ya, terlihat dalam adegan tersebut, Mysterio membongkar kedok dari Spider-Man yang mana adalah Peter Parker. Saya rasa di sini Quentin Beck sebenarnya masih hidup dan berdiam di suatu tempat. Karena sudah dikalahkan Spider-Man, dan untuk menutupi drama superhero buatannya, dia sementara memilih untuk bersembunyi, dianggap sudah mati, supaya pemerintah dan pihak berwenang saja yang mengurus Spider-Man tanpa dia susah payah harus turun tangan. Begitu Spider-Man sudah terpojok, Mysterio akan muncul dan bisa jadi bergabung dengan Sinister Six. Ya, karena sudah dipastikan di Spider-Man 3 nanti akan kehadiran karakter Electro dan Dr. Octopus. Dengan aktor yang sama dari versi sebelumnya, tapi kemunculan mereka menjadi Electro dan Dr. Octopus tentu berada di universe Marvel Studios. Jadi tidak melanjutkan kisah mereka dari film sebelumnya. Dan dengan member Sinister Six yang sudah dimunculkan di MCU selama ini, ke depan sangat mungkin Spider-Man harus melawan Sinister Six. So, dari spekulasi di atas, mana yang paling menarik buat kalian? Atau kalian punya teori sendiri mengenai status Mysterio ini? Silakan tulis pendapatnya di kolom komentar. Marvel Indo out,
Sampai jumpa di video lainnya.